Oke. Nah, di sini malam ini saya ingin membahas tentang gimana sih cara optimasi dan cara posting dan optimasi web share. Nah, setelah kita mulai dengan setelah kita dengan posting web share dan optimasinya seperti apa, baru nanti kita masuk ke WSP ya. Jadi sebenarnya di sini materinya saya gabung jadi dua, jadi berbarengan lah. Oke. Langkah awalnya itu. Selamat malam. Selamat malam, halo. Ya, enak dulu. Saya buka dulu. Nah, oke. Di sini yang mau saya tanyakan sebelum kita memulai ya. Di sini teman-teman udah ada yang punya web share dan punya WSP ya, pastinya ya. Nah, dari beberapa hari yang lalu saya menemukan banyak yang ini sih meminta untuk gimana sih cara postingnya dan gimana sih cara optimasinya untuk web share dan WSP gitu. Nah, malam ini saya akan bahas tentang web share ya. Web share dulu, lalu setelah itu baru nanti kita masuk ke WSP. Gimana sih cara mainnya, gimana sih cara postingnya, kayak beberapa ada yang nanya, masuk di sini ada salah satu orang juga yang how to play-nya gimana sih gitu. Sebelum saya mulai, teman-teman udah pastikan sini udah ada ya ininya ya, akunnya ya. Dan ini tolong disimpan di note-nya, di note handphone atau di note laptop gitu. Nah, karena apa? Karena sini ada username dan password-nya. Nah, ini yang harus teman-teman simpan ya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, setelah teman-teman sudah mendapatkan ini, teman-teman login dengan ngeklik ini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ketika sudah mulai ini, kita masukin username dan password-nya ya. Kita masuk. Di sini teman-teman bisa mendapat ada fitur-fiturnya, ada master data, pengumuman, produk, meta tag, upload multiple gambar, lihat website Anda, lihat semua produk. Nah, untuk posting kita bisa langsung klik produk ya. Nah, sini teman-teman bisa input produk. Sebelumnya ini saya jelasin dulu ya. Kalau untuk teman-teman yang order satu kota, itu hanya bisa posting di sini sekali aja gitu. Tapi kita bisa langsung tersebar ke 1000 website. Gitu. Jadi kuota satu postingan itu sama dengan kuota tersebar ke 1000 website. Gitu. Biar nggak bingung ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah posting satu biasanya nggak bisa lagi gitu. Nah ini oke, saya pilih input produk. Di sini teman-teman bisa lihat ada kategorinya, tinggal disamakan, tinggal dicari aja sesuai dengan kategori yang ada. Kalaupun misalnya tidak ada kategorinya, bisa pilih kalau nggak salah lain-lain. Nah ini teman-teman bisa pilih lain-lain, ini lain-lain ya. Kalau misalnya kebetulan kan Titik sebagai konsultan digital marketing juga, konsultan branding lah saya sebutkan. Nah saya mau ngisi di sini. Mau ngangkat titik terang misalnya. Nah, tapi sebelum teman-teman posting, pastikan kontennya udah siap ya. Karena saya udah nyiapin kontennya di sini. Saya membuat sebuah artikel yang dimana ini saya mau mengangkat titik terang kreatif sebenarnya. Ya, ini yang saya mau angkat lah. Makanya saya langsung ke ini dengan judulnya titik terang kreatif. Terang kreatif. Digital marketing. Mungkin di sini teman-teman banyak yang nggak paham ya. Ini kok banyak banget sih yang perlu diisi. Nggak usah diisi pun sebenarnya nggak apa-apa. Ini hanya opsional doang. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dari satu judul ini bisa langsung ke semuanya. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ganti nama-namanya dengan sendirinya bebas. Itu tinggal kreasinya aja. Gitu. Oke. Nah, lalu di sini upload file gambar ya langsung. Saya siapin.
Oke. Nah, di sini ada harga dan ada harga sebelum diskon. Biasanya kalau untuk produk retail, teman-teman biasanya kalau harga sebelum diskon ini kayak harga normalnya. Nah, di sini harga promonya kayak gitu. Oke. Lalu di deskripsi, nah karena saya sudah siapin materinya, saya copy. Ya, di sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, jangan langsung buru-buru posting. Ada cara optimasinya untuk apa namanya webshare 1000 dengan cara seperti ini. Ininya digedein. Jadi kita apa namanya mengoptimasi kontennya juga. Ininya digedein, diganti warnanya. Kenapa sih harus begini? Agar terlihat unik gitu. Nah, misalnya nih SEL marketingnya dibelin, digedein. Oke. Sambil nunggu ya, saya buat dulu nih. Ininya. Oke. Gede kecil nggak masalah. Gitu. Karena emang ini kan biar bikin unik. Kalau teman-teman maunya sama semua ukuran nggak masalah juga. Gitu. Boleh saya mute semuanya dulu ya. Biar ini. Fontnya diganti misalnya Ahoma, saya digedein lagi, terus kayak gini. Oke. Nah, kalau teman-teman mau masukin backlinknya, nah contohnya kayak gini, misalnya saya cek itu. Nah, ini pilih yang ini nih, link. Nah, masukin deh linknya. Nah, kalau bisa ini diganti protokolnya jadi HTTPS ya, biar aman. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini saya gedein lagi. Saya bikin itu. Biar ini aja, biar beda aja. Gitu. Oke. Nah, sudah ya, jadi ya, seperti ini. Nah, untuk meta keywordnya teman-teman bisa pakai keywordnya produknya ya, yang lebih ini ya, spesifik. Misalnya kayak saya contoh aja, jasa pembuatan website, jasa SEO, jasa konsultan digital marketing. Udah gitu aja. Pisahkan dengan koma. Nah, untuk meta deskripsi ini sama seperti di WSP, diberikan penawaran yang tak tertolaknya. Gitu. Seperti apa sih? Misalnya, kalau saya gini, mau dibantu websitenya melejit, konsultasi gratis dengan kami. Nah, nomor WhatsApp.
Usahakan kalau nomor WhatsApp ini pakai 62 ya, jangan 0 ya. Oke, saya mau info untuk menaikkan omset saya. Gimana caranya? Nah, kalau produk retail biasanya ada link order Bukalapaknya, link order Tokopedia-nya, link order Shopee-nya. Nah, ini bisa teman-teman isi kayak gini ya. Kalau sudah, pastikan lagi sebelum diposting ya. Masuk nggak kategorinya, judulnya juga masuk nggak, lalu apalagi gambarnya sudah terposting atau belum, harganya sudah atau belum, deskripsinya sudah pas atau belum, ya kan? Nah, terus misalnya mau di sini mau tambahin lagi, saya mau pakai WA, pakai WA.me misalnya nih kayak ini kan, kayak nih, jadi salah. WA.me misalnya biar langsung klik ke WA misalnya gitu kan. Tunggu sebentar. WA.me/ nah ini udah ada nih. Nah, kayak gini, ya, diambil, lalu dimasukin ke sini, masukin linknya. Oke, ya jadi deh, ya kan? Nah, setelah teman-teman udah isi, udah pastikan semuanya, itu teman-teman bisa submit. Nah, akhirnya sudah terposting ya, ini ya, sudah terposting, ada 2. Nah, di sini teman-teman tunggu aja 1 kali 24 jam, itu nanti dia akan otomatis terposting ke 1000 website. Nah, untuk lihatnya di mana? Lihatnya dari sini, list DU 1000. Karena di sini masih 404 telepon, berarti ini belum bekerja. Jadi nunggu 1 kali 24 jam dulu, baru dia pindah, baru dia ada 1000 websitenya. Saya kasih contoh mungkin di sini izin ya yang punya, karena emang yang saya tahu itu akunnya. Saya login dulu deh. Ya aja deh. Ada bisnis. Nah, ini saya kasih contoh kan banyak yang nanya ya, udah ke-posting atau belum Kang? Udah ke-posting atau belum Kang? Nah, tinggal pilih ke produk, lihat. Nah, ini udah ke-posting nih kalau kayak gini tandanya. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat udah tersebar ke 1000 website atau belum, ini caranya. Klik list DU 1000-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 100 link, sorry. Ada 100 link ke bawah. Ini teman-teman bisa buka ya, ini nama-nama websitenya. Jadi teman-teman kalau mau lihat mana nih reportnya, nah ini reportnya. Gitu. Jadi di sini ada 100 link satu halaman dan ini ada 10 halaman, berarti 100 kali 10 berarti 1000. Nah saya klik aja 10-nya. Nah ini websitenya nih, saya langsung ke sini, ada 1000. Tapi ini tidak hanya terposting di 1000 saja, kita punya lagi sebenarnya ya, ada 46-nya lagi. Gimana lihatnya? Nah, ini lihatnya di sini, lihat semua produk. Nah, selain terposting di 1000 website, teman-teman juga dapat terposting juga di sini. Ya, ini link-linknya ya. Lihat bisnis, positif link, for energi. Nah, ini bisa dilihat sendiri. Terus sampai ada di 52. Jadi totalnya di sini ada 1052, tapi sebenarnya ada 1046 sih. Nah, gitu. Nah, di sini jadi untuk mulai postingnya itu sebenarnya mudah gitu. Tinggal teman-teman posting aja, tapi sesuaikan, pastikan kontennya ini tidak salah. Karena apa? Karena kalau ada kesalahan itu yang pasti tidak bisa diedit, meskipun gambar maupun juga deskripsinya.
Jadi dipastikan banget dengan sangat teliti bahwa ini sudah terposting, berarti sudah benar. Gitu. Oke, kalau misalkan baru ke posting baru 10 menit, baru 1 jam, belum baru 1 jam lah, masih bisa diedit nggak sih? Masih bisa. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 1 jam, itu sudah tidak bisa. Kalau misalnya udah lewat dari 5 jam, biasanya nggak bisa diedit. Gitu. Makanya saya sarankan daripada mikirin, wah udah lewat 5 jam mau diedit dulu, mendingan pastikan aja dulu postingnya sudah benar atau tidak sebelum terposting. Oke? Nah, lalu jangan lupa juga nih, teman-teman harus juga mendaftarkan website-nya, mendaftarkan dongkrak usahanya, link dongkrak usahanya di Google. Gimana caranya? Nah, ini teman-teman bisa masuk ke sini. Lihat website Anda dulu. Nah, teman-teman dapat yang namanya subdomain. Nah, subdomain inilah yang didaftarkan di Google. Gimana caranya? Teman-teman buka dulu Google Search-nya. Nah, kalau untuk daftar ini kan tidak include oleh tim pusat ya, tapi teman-teman bisa lakukan sendiri. Tutorialnya pun nanti sudah saya kasih, dan ini saya ulang lagi kembali lagi. Jadi tujuannya adalah untuk mendaftarkan subdomain kita. Ini pilih tambahkan properti ya. Nah, jangan pilih yang kiri, pilihnya yang kanan. Lalu pilih klik ini. Pilih terus. Oke. Nah, setelah itu teman-teman pilih tag HTML. Salin dulu kodenya. Salin ya. Lalu masuk ke akunnya. Pilih meta tag-nya dulu. Nah, di sini udah dimasukin. Nah, ini Google verifikasinya digital. Hapus saja nih. Ganti ini. Baru submit. Oke. Jadi tidak ada notification-nya bahwa ini sudah terposting, tapi kita bisa ngukurnya dari sini. Kalau kita verifikasi. Nah, kepemilikan sudah diverifikasi. Berarti ini sudah masuk ya. Oke. Nah, berarti artinya dongkrak usaha teman-teman sudah terdaftarkan di Google. Maksudnya subdomainnya ya. Subdomainnya itu yang ini. Yang mudah bisnis dongkrakbisnis.com. Cara dapetinnya di mana? Teman-teman bisa lihat di sini, lihat website Anda. Nah, di sini. Oke. Nah, itulah step by step-nya dari posting hingga cara mendaftarkan Google-nya dan optimasi sederhananya. Oke. Sampai sini dulu ya, sampai WSP dulu ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Monggo, silakan. Ada yang mau bertanya? Halo. Halo, izin bertanya, Bang. Ya, gimana Pak Arifin? Udah jelas ya cara mainnya ya? Nah, ini saya mau tanya. Boleh. Nah, Susah-susah. nah itu dia. Saya nih belum klik nih sama yang webshare ya. Ya. Kan dulu waktu saya pertama kali nyoba dongkrak usaha, itu kan buat saya amazing banget gitu. Saya dikasih ngeposting sampai berapa ya? 100 lebih deh, ya kan? Nah, di situ saya bisa mainin tuh Pak, lokal bisnisnya Pak. Ya, betul. LBO, ya kan? Nah, 2 hari saya pakai, ya kan? Itu mulai ngunci semua tuh. Kompetitor semua udah mulai keblok semua tuh, ya kan? Semua DU semua, segala macam. Nah, saya pikir pas pakai webshare itu sama, ternyata beda. Webshare kan cuma dikasih 1 postingan doang kan. Betul. Nah, kalau saya ngebalikin cara pikir saya pakai DU yang biasa, itu mau seberapa banyak gitu Pak. Sebenarnya ya, ngerti saya. Sementara yang ada di pikiran saya, ya kan, kalau saya DU misalnya dikasih kemarin sampai 300 lah, ya kan, saya bisa ngodit tuh sampai per kecamatan tuh Pak. Ya, nah, oke. Kalau pakai webshare, berarti saya seenggak-enggaknya harus punya license itu ya minimal bisa 300 postingan. Jadi nggak karu-karuan tuh harganya berapa. Itu Pak. Makanya saya kemarin agak sedikit bingung loh, kok cara mainnya begini sih. Kok jadi 1 kali udah gitu saya nggak bisa ngedit lagi kan.
Iya. Itu aja sih Pak. Mungkin karena saya newbie lah ya, baru lah. Nah, oke. Mungkin saya jawab sedikit, mungkin nanti dibantu jawab oleh Pak Putra juga ya. Nah, oke. Jadi gini, sebenarnya mainnya sama ya sama dongkrak usaha. Yang membedakan itu hanya kuotanya saja. Mungkin Pak Arifin dulu lebih nyaman dengan dongkrak usaha yang sebelumnya. Tapi dengan kita main 1000 website itu kan berarti peluangnya lebih besar. Ya kan? Memang ada perubahan dari cara mainnya, yaitu dari 46 website menjadi 1000 website gitu. Nah, di mana berarti kita bisa menggeser kompetitor lebih banyak. Nah, tapi memang ikutnya ya kita harus modal lebih banyak juga gitu. Nah, itulah yang kita mainkan. Daripada kita mainin banyak hanya sedikit dua websitenya saja tapi peluangnya kurang, dengan kita maksimalin jadi 1000. Itu sih. Intinya yang dibutuhin sama Pak Arifin kan sebenarnya adalah banyaknya kuota kan. Betul. Biar bisa ngunci lokal bisnis di area cara saya. mainnya sama Pak, yang ngebedain cuman harganya gitu aja. Nah itu. Saya ngerti maksudnya, tapi kan juga inilah relate lah sama harga yang kita kasih dibanding ini. Tuh. Mungkin Pak Putra mau nambahin, Pak Putra? Pak Putra mana nih? Satu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Malam, Bang Rehan. Monggo malam. Ya, Bang, kalau misalnya itu kan tadi di website itu bawahnya itu kan ada nge-link toko kita di Bukalapak ya, di toko online ya Bang ya. Ya. Bagusnya kita buat dulu toko online-nya. Ya. Kalau kita belum ada, biar terintegrasi atau gimana Bang? Soalnya kan itu ada pilihan. Kalau kita posting di website kan tuh ada pilihan link Bukalapak, Tokopedia ya. Apakah kita lengkapi dulu Bang semuanya supaya lebih terintegrasi gitu Bang? Sebenarnya gini sih ya, kalau misalnya teman-teman emang ada tokonya ya monggo silahkan. Kalau emang misalnya mau buat dulu ya monggo silahkan, nggak masalah. Kalau misalnya saya ribet mau bikin tokonya lagi juga nggak apa-apa, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Karena itu opsional doang gitu loh. Yang terpenting kan kita udah terposting di dongkrak usahanya aja. Oh gitu ya Bang. Ya, jadi nggak menjadi patokan umum dan baku bahwa ini dongkrak usaha harus diposting, harus ada Tokopedia-nya dulu ya, harus ada Shopee-nya dulu ya. Kelamaan kalau kayak gitu. Terus gimana dengan teman-teman yang punya produk jasa? Masa posting jasanya juga di Shopee kan ini nggak mungkin juga, ya kan? Misalnya kontraktor gitu di Shopee kan bukan pasarnya di situ. Jadi nggak jadi patokan umum dan patokan baku bahwa ini tuh harus diposting semua, harus diisi semua gitu. Enggak. Iya Bang. Terus boleh tanya Bang, dengan webshare ini kan berarti produk kita terindeks di Google ya Bang ya? Terposting di 1000 website. Iya, terindeks di Google. Berarti kan peluang kita untuk pelanggan itu menemukan produk kita lebih besar ya Bang ya? Betul. Seperti itu ya. Tapi gimana? Iya. Itu sampai pelanggan itu sampai ngeklik WA kita banyak nggak tuh Bang? Soalnya saya kan baru mulai nih webshare ya. Seperti itu. Karena saya kan pakai Google My Business ya. Sama landing page Facebook. Yang organik itu lumayan juga Bang. Dari organik itu sudah bisa mengarahkan pelanggan itu untuk langsung order lewat WA ya. Nah, kalau yang dari website nih saya belum. Ini kan masih proses ya Bang ya, seperti itu Bang. Gini sih. Potensinya ya Bang? Potensinya. Sebenarnya gini, di website ini yang saya ini sih lebih sarankan adalah produk-produk yang evergreen yang memang jangka panjang. Karena teman-teman juga kan posting di dongkrak usaha ini juga untuk lifetime gitu loh, untuk jangka panjang yang nggak mungkin kita hapus juga gitu loh. Daripada makanya saya sangat menyarankan untuk produk-produk yang jangan yang cuma sesaat. Dengan cari produk-produk yang evergreen yang 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun lagi itu masih ada gitu.
kayak gitu. Nah, untuk prosesnya itu untuk bisa dapat ngeklik ya gitu ya, itu kan bertahap ya, nggak bisa langsung ya. Yang pasti organik ini terus berjalan lah gitu. Iya Bang. Tapi ini dongkrak usaha ini bagus ya Bang ya. Saya seneng pakainya Webshare ya. Karena ini kan kalau kita produk baru atau ini kan membantu kita branding ya Bang ya. Seperti itu ya. Ya, ini Web 1000 itu sebenarnya cocoknya untuk branding juga sebenarnya ya, selain untuk jualan, untuk branding. Jadi gini, misalkan nih, ini doang ya. Misalkan kayak Bu Lucy mau nge-branding sebagai pembicara yang inilah, pembicara tentang digital marketing sebagai wanita entrepreneur digital marketing di Bekasi gitu misalnya. Itu Bu Luciana bisa mulai dari 1000 website ini dulu gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ada Bu Luciana udah mulai ngisi ada orang nyari, Bu Luciana siapa sih gitu. Pas nyari di Google ternyata udah ada banyak tuh. Nah, itu udah mulai banyak tuh. Trust-nya kan kebangun kayak gitu. Iya, benar Bang. Terus Ibu, Ya, silakan. terima kasih, Bang. Ada yang mau nanya lagi? Halo. Ya, monggo. Malam. Halo. Ya, halo Om. Mau nanya nggih? Boleh, silakan, monggo. Misal apa yang tadi dipaparkan itu saya itu kurang paham dan tidak melakukan apa yang tadi ditunjukkan itu. Betul. Terus apakah website kita tetap berjalan, Pak? Berjalan. Sorry, Pak Gojali order WSP atau webshare? Website. Website. Iya. Kalau website udah pasti berjalan, Pak. Kalau ini kan untuk webshare. Jadi saya malam ini saya ada membahas tentang WSP dan webshare ya. Tapi saya mulai dengan webshare dulu, yaitu jadi kita punya punya program sekali posting langsung tersebar di 1000 website. Nah, kebetulan sini saya gabung semuanya biar semua sama-sama belajar lah gitu. Karena kehebatannya 1000 website ini insya Allah spektakuler lah gitu. Nah, kalau misalnya Pak Gojali udah order website ya udah pasti berjalan. Tinggal kita nanti ada bahasan optimasi sederhananya ya di website ya setelah ini. Nah, aja Pak Gojali. Oke, terima kasih. Ada lagi? Tadi Bang. Saya Pak. Boleh, monggo, silakan. Ini kan itu ke 1000 website ya, iya kan, ke 1000 domain desainnya. Nah, yang didaftarkan ke Google Console itu semuanya kita sendiri apa gimana? Oh, masing-masing kalau itu. Jadi kita cuma bantu postingin aja. Setelah itu nanti teman-teman yang daftarin Google Console-nya gitu. Karena kan mudah ya daftar Google Console ya, tinggal buka aja Google Search Console. Ini mungkin saya ulang lagi deh biar enak. Oh, berarti per link ya, 1000 itu ya. Kenapa? Apa? Iya, berarti per link itu kan yang 1000 website. Oh, enggak, satu aja. Jadi gini, Bu. Ibu tinggal nih masuk ke loginnya dulu ya. Loginnya masuk dulu. Ibu pilih lihat website Anda. Nah, ini kan ada nih, Ibu dapat nih mudah bisnis dan dongkrak bisnis. Nanti Ibu bisa login ya. Login itu kan semua udah dapat. Nah, ketika login tinggal pilih yang ini, lihat website Anda. Nah, yang ini yang didaftarin, Bu. Yang ini didaftarin di Google Search Console-nya. Caranya gimana ya? Tinggal buka aja. Masuk ke sini, tambahkan properti. Pilih yang kanan. Nanti tutorial detailnya juga ada. Saya kirim lagi. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Siap. Halo, Assalamualaikum Bang Rehan. Waalaikumsalam ya. Pak Adi gimana? Ya Bang, mau tanya dua hal nih. Yang pertama tadi terkait yang Google Console ya. Ya. Itu kan yang didaftarin subdomain kita. Ya. Sementara kan yang kita harapkan, saya mau nanya nih, apa hubungannya yang subdomain kita sama webshare 1000 ini? Gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, kan di webshare 1000 ini kita masukin link gitu ya, backlink ke website kita nih Bang yang utama. Ya, sebagai backlink.
Nah, itu kan artinya nanti jadi backlink ya Bang ya? Betul. Nah, kira-kira backlink itu masuk terdata di kayak Semrush gitu, itu kira-kira berapa lama tuh Bang? Oh, oke. Pertama saya jawab dulu ya. Buat yang pertama itu tadi pertanyaannya apakah ada hubungannya dengan subdomain ini ya? Yang pasti sih dari kami ya tim Titik Terang kan bekerja sama dengan Moro juga. Ini meng-create sebuah program itu yang semuanya terkoneksi bersamaan dengan berbarengan. Jadi sekali dayung 20-30 terlampau. Makanya daripada saya sih kita harus ini satu-satu gitu kan. Makanya kita buat dari sini adalah untuk subdomainnya gitu. Oke. Terus yang kedua ya. Yang kedua itu tadi gimana Pak? Gimana Mas Hadi? Yang kedua maaf, masih yang pertama. Jadi kalau di yang 1000 website itu nanti terdeteksinya di subdomain kita gitu ya? Ya. Traffic-nya? Betul. Tapi kan di sini juga kita ada optimasi berkalanya juga gitu. Baik. Nah, yang kedua, di backlink yang kita sebar di 1000 website ini, kapan terdeteksinya oleh mesin-mesin analitik kayak misalnya Semrush atau Ahrefs gitu? Oh, oke. Saya butuh bantuan nih kalau pertanyaan ini. Pak Putra boleh bisa bantu jawab, Pak? Oke. Sebenarnya cepat sih ya. Ketika kita sudah posting, terus kita backlink, nggak nyampe sebulan sudah terdeteksi ya, sudah terdeteksi backlink dari Tapi yang terpenting itu sebenarnya bukan dari Semrush, dari Ahrefs-nya itu sendiri. Yang terpenting itu adalah dari Google-nya, karena tool pihak ketiga itu kan sebenarnya bukan indikator yang valid ya. Terkadang kita terjebak dengan tool pihak ketiga yang nggak jelas seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya, dari Google Console kita teman-teman yang ada itu bisa cek dapat backlink, nge-backlink kemana, dapat backlinknya seperti apa. Nah, kalaupun mau memakai Semrush atau Ahrefs itu nggak apa-apa sebagai indikator bahwa memang sudah terdetek gitu ya. Nah, terus untuk yang pertanyaan pertama tadi ya, yang teman-teman daftarkan ke Google itu hanya subdomain. Nah, sementara yang 1000 itu adalah tugas kami untuk mendaftarkannya. Ke Google, dan itu semua berproses. Dan ini seperti Mas Rehan tadi sampaikan bahwa ini untuk lifetime, untuk jangka panjang ya. Ada yang mungkin nanti teman-teman lihat ada yang cepat banget terindeks dan langsung mengepung, dan ada juga yang setelah beberapa bulan nanti baru muncul. Tapi ini untuk jangka panjang, aset digital lah buat teman-teman gitu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, makasih banyak nih Pak Rehan. Ya, Bang Rehan mau nanya boleh? Boleh, jangan susah-susah ya. Enggak. Ini Bang Rehan, saya Yudi nih, newbie nih dalam dunia ini. Tadi karena Bang Rehan ngejelasin tentang subdomain ya. Waktu itu saya belum ngeh kan gitu, webshare itu cara kerjanya seperti apa. Tapi ketika tadi Bang Rehan menjelaskan tentang webshare dan kemudian di subdomain itu harus yang nantinya akan didaftarkan ke Google Console, ternyata saya waktu kemarin itu subdomain saya itu bukan branding yang ingin saya jual, tapi nama saya pribadi, Yudi 08@dongkrakbisnis.com. Nah, kemudian barusan tadi saya WA ke admin gitu, bisa nggak diganti? Karena brand yang ingin saya jual itu kan warung herbal kita. Jadi ya kalau bisa sih diganti kan yang sesuai dengan brand yang ingin kita jual kan. Warung herbal kita @dongkrakbisnis.com. Nah, itu yang nantinya rencananya ya kalau sesuai dengan tadi yang Bang Rehan jelaskan itu ya emang harus sesuai dengan branding yang akan kita jual kan, itu namanya subdomain harus sesuai dengan branding yang ingin kita jual. Gitu, Bang. Ya.
Nanti infoin aja ke saya deh, WA ke saya aja yang Oke. mana yang mau diganti. Nanti besok insya Allah saya ganti lah. Oke, siap. Makasih Bang ya. Ya. Mungkin saya langsung bahas ke materi ini ya, WSP ya. Boleh saya tambahin nggak sebelum masuk ke WSP, Mas? Boleh, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, untuk menjawab pertanyaan Pak Arifin yang pertama tadi, ya, apa sih bedanya saya posting sebanyak-banyaknya di 46 website? Saya bisa main banyak. Lalu dengan yang 1000 itu bedanya apa? Kalau di dalam backlink itu, teman-teman ya, ada yang kita misalkan gini, kita mendapatkan angka backlinknya 10.000 ya, kita mendapatkan angka backlink 10.000, tapi dari 100 domain misalkan, atau dari 46 domain, ini bagus gitu ya. Kita mendapatkan backlink 10.000 dari 46 domain, ini bagus. Nah, tapi yang lebih bagus lagi, kita mendapatkan backlink 10.000 dari 1.000 domain. Jadi refernya itu 1.000. Ya, refernya itu 1.000, itu akan lebih bagus lagi. Jadi antara jarak backlink antara jumlah backlink yang dia dapat dengan refernya, tempat dia masang backlink itu nggak terlalu jauh. Nah, lebih bagus bukan berarti yang 46 nggak bagus ya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu untuk mensiasati bagaimana agar kita bisa mengcover tuh ya kota-kota yang ingin kita harapkan bisa terindeks, bisa ditemukan di Google ya. Dari sisi konten aja sih ya. Dari sisi konten misalkan judul postingan kita adalah jual herbal jantung di Bekasi. Nah, kontennya bisa menyebutkan kami melayani untuk seluruh kecamatan di Bekasi. Disebutin kecamatannya di dalam konten tersebut. Itu biasanya bisa ditemukan keywordnya. Seperti itu kira teman-teman ya. Terus juga ada 3 hal yang ini manfaat daripada webshare itu. Yang pertama itu memperbesar peluang kita ditemukan oleh calon customer kita. Yang kedua, memperbesar peluang kita mendapatkan backlink, dan tentunya backlink itu agar website kita bisa kuat, ya backlink itu agar website kita bisa cepat terindeks. Website mana? Website yang di backlink gitu kan. Lalu yang ketiga adalah untuk nge-branding. Biasa kalau produk-produk baru muncul itu kan belum dikenal ya, belum dikenal. Nah, dia kalau pakai webshare ini dan bisa terjadi ketika orang searching dari halaman 1 sampai halaman 10, tahu-tahu ada semua dia calon customer-nya, calon resellernya, atau mereka bisa sampaikan bahwa di Google itu sudah banyak yang main, sudah banyak yang muncul walaupun punya dia juga gitu. Nah, yang dimaksud brandingnya itu di situ. Kira-kira seperti itu, Mas Rehan dan teman-teman ya. Monggo silakan dilanjutkan. Oke, mantap penjelasan lebih detailnya ya. Mungkin saya ada yang kelewat jadi ditambahin oleh Pak Putra ya. Tanya. Oke. Jadi penjelasan tentang website seperti itu. Nanti kita lanjut di sesi pertanyaan kedua ya. Nah, di sini saya pengen jelasin tentang WSP, apa sih WSP ya kan? Dulu. Oh, gimana Pak? Mau tanya tentang webshare dulu satu. Oh ya udah boleh, oke siap. Itu kan kita bikin backlink untuk ke website kita, website jualan kita ya. Nah, kemudian untuk backlinknya kan kemarin Pak Edi ya yang menyampaikan kalau kita bisa pasangin anchor text di konten kita ya. Ya. Nah itu bebas Pak, backlink yang bisa kita buat ke website kita atau gimana? Gimana Pak? Pertanyaannya Pak diulang. Bebas nggak? Misalnya ada berapa anchor text yang kita pasang dalam konten di Dongkrak Usaha itu? Atau gimana? Oh, anchor text-nya boleh berapa gitu ya?
Ya, benar. Kalau anchor tag-nya itu disarankan, kalau anchor aja tanpa nge-link itu bebas ya. Tapi kalau link itu disarankan maksimal 3. Walaupun di 1000 website itu sudah dibatasin 3 ya. Kalau di 46 website itu kita bikin 5 masih ke detect 5 ya. Tapi kalau di yang 1000-nya itu walaupun kita bikin 10 tetap nge-linknya kebikin 3 ya kan. Terus yang di 46 websitenya ini akan kita samakan karena kebanyakan link keluar itu juga nggak akan bagus di kemudian hari. Kalau di awal-awal bagus, di kemudian harinya nggak akan bagus. Jadi maksimal 3 gitu Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut dulu ya ke webshare ya. Ke webshare WSP, sorry. Nah, di sini teman-teman sudah dipastikan teman-teman sudah dapat user ID dan passwordnya dari tim ini ya, admin Direkturang ya. Jadi teman-teman udah login nih. Nah, ini loginnya nih, member areanya. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting banyak hal ya. Nah, ini juga bisa merubah sebenarnya bisa sebuah bentuk SEO juga sebenarnya. Karena apa? Karena ketika Google masuk ke dalam website kita ternyata berubah. Nah, tampilannya seperti ini. Ini langsung aja saya mungkin. Nah, tampilan di awalnya mungkin begini ya kan? Seperti ini. Nah, lalu gimana misalnya saya mau rubah menjadi kolom-kolom gitu ya. Saya refresh dan tampilannya bisa menjadi seperti toko online gitu. Nah, lagi loading. Nah, seperti ini. Dan ini pun sudah salah satu bentuk SEO, yaitu kita bisa ketika Google masuk ke dalam website kita itu berubah bentuknya, dan itu jadi Google merasa bahwa ini websitenya aktif nih gitu. Oke. Lalu sini ya, ini tampilan yang bisa teman-teman mainin ada di sini, kolom atau list, lalu di 2 kolom atau 3 kolom inti. Nah, ini misalnya 2 kolom ya. Untuk sekarang kan di sini ada 3 kolom ya. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya saya bikin jadi 2, tampilannya jadi seperti ini. Nah, bentar loading. Oke, seperti ini ya. Jadi hanya 2 saja. Oke, nah di sini juga teman-teman bisa setting nih berapa produk yang mau ditampilkan di homepage gitu. Nah, ini bisa teman-teman setting setiap hari, setiap 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, untuk pengaturan warna di sini teman-teman bisa ganti warnanya juga, mau warna apa aja bebas, terserah teman-teman mau warna apa. Misalnya saya mau ganti warna ungu yang agak soft. Di sini akan berubah juga menjadi warna ungu yang soft. Nah, ini ungu tua ya. Begitu. Nah, ini untuk warna ya. Nah, untuk online support ini banyak juga nih teman-teman yang online supportnya belum diisi ya. Nah, tolong dipastikan untuk yang belum terisi, ini bisa diisi sendiri dengan cara nambahin. Teman-teman bisa isi perusahaannya apa, bebas, nama kontaknya apa, lalu emailnya apa. Nah, untuk isian yang ini, silakan saja, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa langsung isi nomor WhatsApp utamanya. Nah, nomor WhatsApp utama ini jangan diisi dengan 0, awalan 0. Disarankan untuk 62. Ya, 628. Kenapa? Karena nanti akan ketika kita mau klik WA-nya, klik WhatsApp-nya, nanti malah nggak bisa gitu, karena kodenya nggak ada. Nah, ini makanya kita kasih saran untuk ditambahkan 62-nya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada yang namanya meta SEO utamanya. Untuk teman-teman yang udah order WSP, itu sebenarnya sudah dibuat, sudah di Google verification Google Search Console. Tapi ada satu hal yang kita nggak bisa kita isi, gitu. Karena ini yang tahu adalah teman-teman. Nah, teman-teman isi meta description ini dengan penawaran.
penawaran yang tidak tertolak. Nah, mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah ikut Zoom solusi dipilih customer ya. Nah, itu yang teman-teman bisa isi. Teman-teman bisa isi yang namanya penawaran yang tidak tertolak. Apa aja sih penawaran yang tidak tertolak? Teman-teman bisa isi dengan ini. Misalnya, beli 2 gratis ongkir, gitu kan? Atau misalnya apa lagi ya? Bisa COD misalnya. Terus beli sekarang dapatkan hadiah handphone misalkan. Nah, teman-teman harus pikirin, kita nggak bisa mengisi untuk meta description karena yang lebih tahu produknya yang dijual itu adalah teman-teman. Jadi teman-teman bikin penawarannya dan diisi di meta description-nya gitu. Kan hadiah handphone. Nah, ini berpengaruh nanti di mana ada di ketika website kita sudah mulai naik dan itu ada di meta description-nya gitu. Oke. Seperti udah biarin. Nah, untuk robot dan sitemap karena ketika kita buat kategori ini udah otomatis ya semuanya ya. Sitemap juga udah otomatis juga. Nah, lalu kita masuk ke cara postingnya sih sebenarnya. Banyak yang pengen posting tapi bingung caranya, kan? Nah, pastikan teman-teman di awal bikin kategorinya dulu ya. Kategorinya apa mau dibikin, lalu nanti kita ketika mau posting juga mudah ya. Di sini tinggal input produk aja dan pastikan kontennya udah ada ya. Nih, harga lantai di lokasi. Nah, pilih gambarnya. Nih. Oke. Nah, deskripsinya dibuat aja. Deskripsi kalau bisa dibuat seperti webshare ya, diedit-edit kayak gitu. Karena apa? Biar unik ya. Karena saya belum nyiapin deskripsinya, jadi ini saya copy paste nih dari sini. Nah, gedein. Nah, ketika teman-teman di sini tutorial juga saya pernah jelasin videonya tentang jangan lupa selalu diberikan yang namanya SEO Deny. Ini SEO Deny sebenarnya sistem kita ya, yang nanti akan berubah menjadi judul dari apa namanya yang ada di postingan kita. Setelah itu baru kita pilih di sini ketikkan SEO baca. SEO baca sebenarnya gunanya apa? Gunanya ini adalah seperti ini jadinya, membuat apa namanya artikel disisipkan di sini agar bisa dibaca lagi gitu. Ini kan sebuah teknik SEO-nya juga ya. Oke. Nah, ketika semuanya sudah mau di backlink-kan ke website utama juga bisa. Ini juga bisa di-setting-setting juga. Nah, jangan lupa berikan CWA. Nah, itu aja. Oke. Keywordnya kata kunci yang memang sederhana aja, nggak usah ribet. Kata kunci pendek juga nggak apa-apa. Biasa epoxy lantai. Keyword sama keywordnya sama ini. Nah, lagi-lagi di meta description ini harus diberikan penawaran. Seperti apa meta description-nya? Nah, ini gratis survei. Nah, untuk link rel next sama pref ini dihiraukan saja. Nah,
Untuk hidden content teman-teman bisa isi. Nah ini misalnya gini ya, kalau teman-teman memang produknya mau diisi kata kunci yang ini yang banyak juga bisa di sini, bahkan juga bisa diisi juga dengan kata kunci kompetitor juga. Cuman kadang-kadang kalau saya sih nggak mau pusing ya, saya buatnya ya tinggal ini aja. Jasa epoksi lantai. Ya udah saya copy aja begini. Nah, terus saya masukin deh ke sini. Saya hapus dulu ya. Kayak gini kan belum ya. Source. Ini yang website harus dihapus dulu. Sebenarnya harusnya dihapus lewat Notepad ya. Tapi ya karena saya biar cepat aja sih sebenarnya. Oke, anggaplah ini nomor telepon, angka dan nomor yang harus dihapus itu adalah nama website, nomor handphone, sama alamat. Udah itu aja. Nah, cek jika mau ditampilkan di home, jadi biar misalnya tampil di home ya. Nah, untuk nama judul, teman-teman bisa isi kata kunci pendeknya dulu. Isi lantai, misalnya WhatsApp. Saya mau tanya epoksi. Misalnya gini ya. Kalau ada linknya boleh bisa teman-teman kasih, kalau nggak ada juga nggak perlu dipaksa. Nah di sini teman-teman ada yang namanya keyword awalan dan keyword akhiran ya. Nah ini bisa dibuat nanti di premium ini nih. Jadi bisa dibuat dulu, lalu baru kita posting gitu. Nah ini jasa. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tagging ya teman-teman. Nah misalnya profesional. Pilih provinsinya mau di mana, katakanlah misalnya di Jawa Timur, di kotanya Malang. Nah, ini teman-teman bisa checklist semuanya. Nah, ini yang saya maksud dari web PSP 7000 itu adalah kita bisa meng-create sampai 7000 kecamatan dengan cara tinggal pilih aja mau di daerah mana, mau di daerah Lamongan. Tinggal klik aja lagi kayak gitu. Oke. Mau di daerah Banyuwangi. Tinggal pilih lagi, tapi step by step ya, satu-satu ya. Posting dulu, terus bikin konten baru lagi, daerah mana, terus diposting lagi, dipilih lagi ininya gitu. Dan kemudian sudah jadi hasilnya. Ini. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini SEO Denai jadi menjadi judulnya harga cat epoksi lantai di Bekasi. Gitu. Lalu di sini ada yang saya baca menjadi artikel yang bisa dibaca lagi di sini. Nah, ini biasanya udah 740. Nah, ini untuk SEO WA-nya jadi menjadi tombol button WA-nya. Nah, ini yang saya maksud sebagai taggingnya. Saya epoksi lantai profesional di Ampel Gading dan seperti ini. Oke, monggo. Sekiranya ada pertanyaan nggak? Monggo silakan jika ada yang mau nanya. Malam, Bang. Ya, malam. Monggo silakan. Mau tanya itu teh. Monggo silakan, Pak. Kalau kita udah update seperti yang barusan Om jelasin, udah diupdate produk ya? Ya.
itu apakah harus setiap hari kita update apa gimana gitu Pak? Sebenarnya sebenarnya update itu ya tergantung dari teman-teman ya. Teman-teman bisa setiap hari ya alhamdulillah. Kalau teman-teman misalnya bisanya cuma 2 hari atau 3 hari sekali ya bisa. Ya monggo aja. Tinggal ngikutin teman-temannya aja. Yang pasti kan teman-teman order ke kita itu WSP kan udah pasti kita postingin ya di 500 kita postingin di websitenya 500 konten. Nah, untuk berkonten teman-teman bisa posting artikel atau bisa posting lagi produknya lagi, targetin yang lain yang targetin lagi mau di daerah mana lagi gitu. Itu sih Mas. Oke, satu lagi Bang. Ya, monggo. Itu apakah nanti otomatis langsung masuk ke Google apa enggak ya? Enggak, itu harus didaftarin dulu Mas. Udah dapat tutorialnya belum? Kita sendiri yang harus ini ya? Betul, iya. Karena kan kita hanya membuatkan websitenya, dan kita postingin 500 konten dan kata kuncinya yang kita cariin gitu. Nah, kata kunci long time gitu. Tapi untuk untuk daftarin di Google sebenarnya dari kita sendiri juga kita daftarin ya. Cuman kalau emang teman-teman mau daftar sendiri bisa gitu. Karena kan ada orang yang pengen ngeliat, pengen belajar ngoprek-ngoprek gitu. Oke, terima kasih Bang. Oke, monggo silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Halo Bang. Ya, halo Pak. Ya, ini untuk website tadi itu apa terhubung langsung ke FB atau IG atau media sosial yang lainnya? Maksudnya terhubung ke Instagram Bapak gitu? Iya. Kalau Bapak waktu ngasih konten ke sales kami, misalnya ada link Instagramnya, ya bisa ditautkan juga gitu Pak. Oh, bisa nge-link ya? Bisa terhubung gitu ya? Bisa terhubung ini dalam artian maksudnya gini ya, di konten itu pas ketika kita posting, kontennya ada, silahkan kunjungi Instagram kita dengan klik ini. Nah, Bapak kasih link Instagramnya di situ gitu. Oh, iya iya iya. Oh, silakan, ada yang mau tanya lagi? Halo, selamat malam. Ya. Mau nanya nih, Bang Rehan. Ya, siap. Pak Yunus, gimana Pak? Website ini bisa dipakai nggak ketika kita iklan di Google? Gimana? Anak cucunya ngomong. Ini saya salah mute ya. Ini yang nanya siapa? Loh, itu aku. Ini aku ya. Tadi kepotong. Siapa yang nanya? Boleh diulang? Ya, halo. Ya, maaf Mas, tadi saya kira ini tadi orang yang sebelahnya, jadi saya mute. Gimana? Iya. Ini website yang dibikin ini bisa dipakai nggak ketika kita beriklan di IG Ads atau Google Ads yang pakai dashboard itu kan Pak ada websitenya yang sama funneling, bisa di connect nggak sama ini? Gimana tuh maksudnya? Maksudnya ini mau gini deh, maksudnya PSP ini bisa dipakai buat beriklan atau tidak gitu ya? Ya, sebenarnya teh. Bisa, sebenarnya bisa. Cuman saran kami kalau misalnya kalau mau iklan gimana ya? Nanti kita nggak tahu jadinya nggak perlu nanti kita nggak tahu audiens yang masuk ke WA kita, yang masuk kontak kita itu dari iklan atau dari organik. Nah itu yang kita nggak bisa kita ukurnya gitu. Tapi kalau misalnya kita mau diiklanin ya bisa gitu. Nah mungkin saya nambahin satu lagi ya. Ini sebenarnya yang menarik juga nih. Bentar.
kalau teman-teman lihat di sini, saya belum ada ya, kalau tampilan WSP itu tampilan website di handphone seperti ini kan, ya. Nah, tapi kalau misalnya katakanlah kita mau nggak harus beriklan juga memang harus dikasih sih. Jadi teman-teman harus memberikan yang namanya landing page-nya. Landing page itu bisa berupa gambar ya. Nah, landing page berupa gambar itu contohnya seperti ini. Nah, jadi gini, ini saya bandingin langsung ya. Ini website saya, belum saya kasih landing page. Tampilannya seperti ini. Jadi langsung produk. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa kasih landing page untuk produknya teman-teman yang ada di website-nya, teman-teman bisa tampilannya seperti ini. Nah, ini menjadi terkonversi menjadi, ini bisa menjadi landing page yang ketika traffic mengarah ke website ini, bisa terkonversi menjadi lead. Karena apa? Karena ada penawaran di sini. Sampai kapan ASI kering, ya kan? Dibaca gitu ya, mereka mengarah, terkonversi, lalu menjadi lead kan. Untuk konsultasi dengan perusahaan langsung klik gitu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau mau diiklanin monggo aja silahkan, tapi kalau bisa dibikinin landing page seperti ininya. Gitu. Nah, ini saya kebetulan ini klien saya memang bisa ini ya, bisa desain. Kemarin saya iseng-iseng coba bikin pakai Canva. Nah, saya bikin begini doang gitu. Nah, langsung order via WhatsApp kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman memang bisa ngedit, bisa main Photoshop dan lain-lain, ini contoh hasilnya yang lebih bagusnya. Gitu ya. Jadi teman-teman selain udah punya website, teman-teman bisa ngembangin lagi nih. Dari kan kita banyak fitur-fiturnya ya. Mungkin bisa dari atas kontennya dulu, gitu kan, atau nanti misalnya sisi banner kan juga ada di sini seperti ini juga. Lihat. Gambarnya hilang semua. Nah, ini namanya sisi banner nih. Mungkin saya kasih contoh di ini deh. Nah, ini juga dibikin apa atas header nih. Kalau mau tahu klik di sini info selengkapnya. Jadi mengarahkan orang bisa langsung klik ini gitu. Nah, orang langsung otomatis dia bakal ngeklik ini untuk cari informasinya gitu. Oke. Nah, ini banner ya. Teman-teman bisa mainin banner-banner kayak gini nih. Tujuannya buat apa? Tujuannya ya ini buat memperkuat domain juga sih kalau menurut saya. Gitu. Oke. Ada lagi? Mas Rehat. Ya. Ini bisa kasih contoh nggak? Misalnya kan kita sudah ada tahu SEO Denai, SEO Baca, SEO WA. Kira-kira katanya ada order Tokopedia lagi, order Shopee, order Bukalapak gitu ya? Ada. Dikasih contohnya nggak, prakteknya kayak mana? Boleh, bentar. Terima kasih. Order, saya lupa lagi nih. Bentar. Order Tokopedia, order Shopee, order Bukalapak. Bukalapak.
Oke, tampilannya. Link Tokopedia-nya diisi juga. Oh, harus diisi dulu ya? Iya, lupa. Tapi maksudnya tampilannya aja, Pak. Maksud saya. Monggo. Nanti kan bisa diisi sama teman-teman ya. Nah, Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, ini seperti ini nanti tampilannya. Jadi ketika diklik, kalau sekarang ya baiknya ya ke website itu lagi, gitu, ya kan? Itu juga sama, baliknya ke website ini lagi. Kalau dikasih linknya, baru nanti kita bisa mengarah ke link yang dituju, gitu. Itu Pak Edi. Mas Rehan jelasin ini, Mas Rehan, di website SEO Baca itu kan ada 2. Oh iya. SEO Baca doang sama SEO Baca 2. Itu tujuannya itu kan untuk agar dalam satu deskripsi itu ada 2 SEO Baca, tujuannya untuk memperunik halaman tersebut dengan 2 random SEO Baca tersebut. Nah, ini SEO Baca pertama, Pak. Nah, ini SEO Baca kedua nih. Beda ya kontennya ya? Beda. Kalau saya refresh lagi, beda lagi. Nah, ini. Saya refresh lagi pun juga beda lagi pastinya. Ini kan yang bikin unik ya sebenarnya, bikin uniknya WSP karena ketika di refresh berubah gitu. Silakan. Kabur. Oh iya Mas Rehan mau nanya juga. Boleh, silakan. Ya, kan misalkan kita kita targetnya pakai artikel yang terindeks di Google. Nanti dari artikel itu nanti kita hubungkan dengan produk-produk terkait dengan artikel. Misalkan kita mau jualan obat asam urat, kita bikin artikel yang berhubungan asam urat. Nah, nanti di tengah artikel itu kita pakai SEO produk ya Om ya. Betul. Nah, terus misalkan itu kan nomor urut itu ada hubungannya dengan ini ya, dengan misalkan kita posting obat asam urat itu di urutan nomor 10 misalkan. Berarti di artikel itu kita pakai kode SEO produk 10 gitu ya, Mas Rehan? Enggak, bukan. Ini Pak Putra nih, jawab aja deh. Bukan. SEO produk sebenarnya gini ya. SEO produk itu dia ngerandom, dia ngambil random. Nah, kalau mau misalkan ditujukan ke yang sudah ditentukan, itu bikin manual aja, Pak Rino. Tapi kalau SEO produk dia ngerandom. Oh, gitu ya. Nah, alasannya kenapa sih kita bikin random? Terkadang kan kalau kita ngambil konten dari luar, kopas lah gitu ya. Kita kopas dari konten orang atau kita kopas terus kita translate, itu kan uniknya masih di bawah 50% ya. Uniknya masih di bawah 50%. Nah, dengan kita tambah yang namanya SEO Baca di produk atau SEO produk di artikel, itu akan memperbesar keunikan daripada konten tersebut gitu loh. Seperti itu. Nah, dia berubah-ubah. Kenapa sih kita bikin berubah-ubah? Robot Google berkunjung ke website kita itu kan nggak tentu ya, beda sama web berita. Kalau web berita itu robot Google berkunjungnya sebentar, setengah jam sekali berkunjung terus meng-crawl. Kalau ke website kita kan belum tentu. Nah, karena belum tentu seperti itu, kadang-kadang dia bisa 3 hari, kadang-kadang bisa seminggu, kadang-kadang mungkin bisa juga sebulan. Nah, untuk itu kita bikin random, ya agar kita nggak setiap hari capek posting gitu. Oh, gitu. Berarti Pak, misalkan kita di artikel kita itu, kita mau cantumkan SEO Baca misalkan Pak ya. SEO Baca, berarti satu, SEO Baca 2, atau kodenya SEO Baca aja Pak? Di artikel nggak ada SEO Baca, adanya SEO produk. Kalau di produk ada SEO Baca. Oh gitu, ya. Saya ini ya, teman-teman ya. Kenapa sih
kita harus update setiap hari. Kita harus sering update. Sebenarnya yang dilihat itu bukan update setiap harinya, karena kita nggak tahu robot Google itu datangnya kapan. Dia nggak tahu kapan ya kita update setiap hari. Jadi ketika robot datang meng-crawl website kita, robot melihat ada perubahan di website kita tersebut, ya kan? Ada perubahan. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena kan kita ya yang namanya SEO kalau yang sekarang ini kan pinginnya teman-teman tidak seperti sosmed ya, tidak seperti sosmed harus rutin kayak minum obat gitu ya. Kalau kita bisa tinggalkan karena kan sudah ada yang dinamisnya kita pasang. Dan sekali-sekali tetap boleh posting juga. Seperti itu. Ya, random ya Pak berarti ya. Setiap kita refresh itu berubah ya Pak. Iya betul. Ya, makasih Pak. Ya. Ya monggo. Ada yang mau nanya lagi? Ya, tanya Pak. Boleh, silakan Pak. Itu random artikel itu satu kali setting atau gimana Pak? Random artikel. Maksudnya, satu kali posting atau banyak artikelnya gitu ya? Misalnya saya kan pesan WSP nih sama Mas Rehan. Yap. Nah, berarti itu nanti akan ada rolling artikel yang berbeda ya? Betul, di SEO bacanya gitu. Nah, di SEO bacanya. Ya. Nah, settingannya itu dari titik terang atau dari kita sendiri? Dari kita Pak. Dari kita. Iya, karena kan itu udah include ketika kita bikin konten. Jadi pas kita bikin 500 konten, 500 postingan ini, itu udah saya sisipin SEO baca semua. Gitu. Oh, siap. Kalau dilakukan sendiri bisa juga Pak. Seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Pak. Ya. Mas Rehan. Tadi mengenai fungsi keyword awalan dengan keyword akhiran itu fungsinya tadi apa Pak? Gimana Pak? Yang taruh keywordnya itu kan ada yang namanya itu keyword awalan ya. Keyword awalan sama akhiran itu fungsinya. Oh iya. Oke. Ya, fungsinya itu kemana itu? Itu untuk tagging Pak. Hah? Untuk tagging sebenarnya Pak. Heading untuk tagging. Oh, tagging. Ya, oke, masih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi teman-teman bisa optimasi sederhananya itu ya dengan cara memposting artikelnya aja gitu. Bebas teman-teman mau mulai dengan misalnya seminggu sekali atau bagaimana, yang penting intinya sih websitenya setiap hari dikunjungi lah. Kalau misalnya teman-teman punya waktu katakanlah cuma 10 menit cari, ya teman-teman bisa masuk, login, lalu lihat, terus keluar lagi juga nggak masalah kayak gitu. Dan kalau misalnya emang nggak, misalnya saya nggak ada waktu buat ini, ya kita pun sebenarnya udah menaruh seperti yang tadi Pak Putra bilang, dinamisnya ya di WSP ya. Jadi agar lebih mudah ketika Google masuk, oh ini sudah mulai otomatis update sendiri kayak gitu. Oke, silakan, ada yang mau nanya? Oh ya, Mas Rehan, itu mengenai tombol atas header sama bawah header itu fungsinya ke mana? Kira-kira bisa dipraktekkan nggak? Nah, atas header itu seperti ini Pak. Saya kasih contoh deh ya. Untuk atas header mana ya harga DA ini? Karena ini deh nih. Karena saya copy aja ya yang ini ya. Saya tambahin di ini kan websitenya toko daging ya. Ini saya tambahin di brokerin ya. Konten. Ini bisa kasih link WA, ya kan? Nah, ini mau tampilnya di mana? Misalnya mau tampilnya di website pertama ya.
Kalau atas header untuk muncul di semua halaman. Buat muncul di semua halaman nih Pak Putri? Iya, betul. Nah, kalau misalnya mau diarahin untuk halaman tertentu doang juga bisa. Halaman tertentu atas konten. Atas konten ya? Ya. Ini kok agak ini ya? Oh ini atas konten Pak, sorry. Balik saya berarti. Nah ini maksud saya. Nah seperti ini. Coba dulu ya. Oh nggak berubah ya? Tombol ininya nggak nyala Mas Rehan ya? Tombol apanya? Di submit nggak bisa ya? Iya nggak bisa Pak. Oh iya, tadi sore ada maintenance itu di tombolnya itu bentrok lagi diperbaiki. Oh gitu, oke. Yang pasti sih yang atas header itu tampilannya nanti di sini Pak Edi. Nih. Ini Pak Edi. Oke, saya jelasin dikit bisa Mas? Boleh silakan Pak. Ya. Lebih detailnya sih. Ya. Atas header itu kita isi apabila produk kita atau dagangan kita di website tersebut itu satu jenis, ya satu jenis. Misalkan kita jualan jualan daging lah, itu kan satu jenis semua ya. Nah itu kita bisa taruh atas header karena dia akan muncul di semua halaman. Ya, penawarannya itu atau copywriting-nya itu atau konten sales letter-nya itu kita taruh di atas header, itu dia akan muncul di semua halaman. Nah, jika produk kita itu beda-beda, misalkan kita jualan herbal, ya jualan herbalnya itu yang satu ada obat jantung, yang satu ada obat ini, tentu nggak bisa kita pasang atas header karena kan lucu. Jika orang buka obat jantung keterangannya obat asam urat gitu. Nah jadi kita buatkan atas konten. Atas konten itu kita sisipkan di masing-masing di masing-masing produk ya, di masing-masing page kita gitu loh, di masing-masing page kita seperti itu. Nah, jadi fungsinya ini adalah kenapa ada sisipan-sisipan seperti itu. Yang pertama alasan terbesarnya adalah untuk SEO ya, untuk SEO dan untuk mempermudah juga ya calon customer yang mengunjungi website kita untuk baca konten yang menarik, konten penawaran, ya kan? Konten yang kita isi pertama itu hanya deskripsi biasa. Biasanya kan tidak ada sales letternya. Misalkan dia jual herbal ya, misalkan obat sakit jantung, dia hanya menjelaskan tentang produk A adalah obat sakit jantung ya, cara minumnya seperti ini, komposisinya seperti ini, dapat menyembuhkan bla bla bla. Tapi kalau kita taruh atas header atau kita taruh atas konten, itu kita bisa variasikan teksnya, seperti misalkan ketika mereka klik, mereka misalkan lihat iklan kita atau baca di Google, di meta deskripsi Google, mereka lagi nyari obat batuk misalkan. Nah, kita bisa bikin kata-kata, apakah Anda sedang sakit batuk ya kan? Bingung nyari obat batuk yang ampuh ya kan? Kami mempunyai solusi ya kan? Kami mempunyai solusi, nama obat batuknya apa, testimoninya apa ya, kayak landing page gitulah, kayak ada sales letternya. Nah, bisa seperti itu. Nah, Mas kan tadi sudah kasih contoh sisipan-sisipan ini ya. Sudah kasih contoh sisipan seperti. Nah, ini menyusul dibikin. Nah, ini menyusul. Dan kenapa harus gambar? Ini kan gambar semua ya, Mas Rehan ya? Iya, betul, Pak. Dikhawatirkan kalau kita isi dengan teks ya. Kalau kita isi dengan teks ya kan, misalkan
website kita ini udah page one, udah bagus page one-nya, lalu kita tambahin teks, itu ketika kunjungan robot Google berikutnya dia akan ngebaca ini ada updatean baru nih. Takutnya teks yang susulan yang kita pasang itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan yang sebelumnya. Akhirnya Google mengambil teks tersebut, mengindeks teks tersebut. Nah biasanya kalau dia udah halaman 1 itu akan turun beberapa lah ya, mungkin dari halaman 1 ke halaman 2, walaupun nanti akan naik lagi, tapi kan kita nggak bisa pastikan ya, karena nah jadi sebaiknya kalau untuk tambahan-tambahan di sisipan atas itu ya, sisipan menyusul lah ya, sisipan itu sebaiknya adalah ini adalah gambar, karena gambar dia hanya codingan sedikit saja itu. Nah lalu bagaimana dengan sisipan di banner ya kan, mungkin teman-teman kan sudah pernah belajar juga ya sisipan di banner. Sisipan di banner itu diusahakan itu tidak berbicara tentang konten utama. Misal ya tidak berbicara, misalkan kita jual herbal asam urat. Jadi di sisipan banner kita itu kita nggak mengasih konten herbal asam urat, ya kan? Kita bisa saja ngasih konten tentang rumah sakit yang lagi rame, ya, tentang antrian di UGD, tentang konten-konten yang seperti itu. Kalaupun ada ngomongin tentang asam urat, itu mungkin apa ya, cerita-cerita asam urat, bukan jualannya. Ya, sehingga di dalam sisipan banner ya yang kiri atau kanan itu tidak numpuk yang namanya keyword ya. Ini keyword namanya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga paham. Thank you. Header, Pak Putra, yang mana bedanya, Pak? Ya. Yang bawa header kan ada lagi satu lagi kan atas header, bawah header. Bawah header, Pak. Ya, kenapa? Contohnya kayak mana, Pak? Contoh bawah header. Ya, Contoh bawah header itu coba buka ini deh, Mas Rehan. Buka website Casanova Konveksi deh. Apa? Casanova Konveksi. Oh, iya. Itu kalau diklik itu bawah header semua yang muncul karena produknya kan satu. Nah ini kalau diklik menu-menu yang lain, yang keluar ya ini aja gitu loh. Sudah diklik udah ya? Udah nih, ganti-ganti nih. Yang keluar di atasnya itu aja, karena kebutuhan para pencari itu ketika mereka nyari konveksi bukan nyari gambar-gambar produk, tapi nyari nomor WA sama nyari penawaran, Pak, untuk produk yang satu. Nah ini sisipan bawah header. Kalau sisipan atas konten itu dia berubah, setiap kita klik itu beda-beda. Kalau bawah header sama semua. Itu fokus untuk produk yang produknya beda-beda, web yang produknya beda-beda. Nah ini web yang produknya beda-beda, ya kan? Di ini ya. Nah ini tidak ada atas kontennya, pas diklik yang lain itu muncul terus ya, apalagi atas header kayak gini nih. Nah itu atas header itu ya, maksud saya gitu ya, itu atas header. Jadi teman-teman bebas sih memvariasikan ya, bahkan teman-teman web WSP ini untuk variasinya untuk bikin keren-kerenannya sebenarnya banyak banget ya. Tapi kita harap teman-teman itu lebih fokus kepada gimana agar kita tuh bisa pecuan dulu, varian-variannya nanti bisa menyusul gitu. Yang paling penting kan ketika orang mencari sebuah produk, itu mereka temukan ada produk yang mereka cari, lalu ada penawaran, lalu ada CTA, ada kontak yang bisa mereka hubungi. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak ya? Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke. Gua silakan.
Pertanyaan terakhir ya. Pak, kapan ada lagi kayak seperti ini? Ada lagi. Insya Allah saya mau ini sih ya. Nanti saya informasiin deh di grup deh. Bapak kan masuk grup ya, di grup itu ya. Kalau grup order WSP, grup user WSP dan web share itu sebenarnya belum saya buka untuk ngobrol-ngobrol karena khawatir takutnya kalau ada Zoom numpuk, jadi mereka nggak lihat gitu. Makanya saya sengaja saya kunci dulu ya. Mungkin nanti saya buka lah gitu. Nah, untuk apa namanya ya kayak gini lagi atau Zoom seperti ini lagi sebenarnya sih setiap hari ada. Tapi untuk pembahasan detailnya untuk para user nanti akan saya hubungi kembali di grup ya. Ini Mas Rehan, teman-teman dibuatkan video fitur per fitur agar nggak bingung juga. Sebenarnya sudah ada kita bikin fitur per fitur, cuman karena fitur kita itu dalam 2 bulan ini penambahannya banyak banget, jadi yang video-video yang sebelumnya itu jadi nggak kepake gitu loh. Nah ini kita akan buat baru lagi fitur per fitur, nanti kita share ininya di grup ya teman-teman, sehingga nggak sepanjang ini ya, kita mau belajar teknisnya tapi keisi sama ngobrol-ngobrol, jawab pertanyaan di seperti sekarang ini. Nanti ada fitur per fitur. Boleh, nanti dibuatin. Iya Pak, kayaknya bagus Pak yang kalau dibuatin tutorial per fitur itu, karena kalau kita ngikutin Zoom kan kadang-kadang kita lupa kita tuh tentang link per page misalkan, atau tentang atas konten itu yang apa Zoom meeting yang mana ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya tadi menarik dari Pak Putra itu, jadi untuk di bawah header itu misalkan tujuan yang lebih bagusnya untuk misalkan satu produk atau beberapa macam produk gitu. Jadi setiap fitur itu nanti ada fungsi utamanya tersendiri gitu. Kayak misalkan kita cuman bisa posting satu produk, itu lebih yang diutamain itu yang kita optimasi itu yang atas header kah atau bawah konten atau atas konten lah gitu. Kayaknya perlu juga tuh Mas Rehan. Ya, ini udah dicatat. Ya, misalkan kayak produk teman-teman, misalkan travel umroh, itu kan sebenarnya nggak banyak gitu ya. Ya udah bawah header aja gitu loh. Nah jadi konsumsi daripada calon jamaahnya itu bawah header, sisanya itu untuk konsumsi robot Google sih, seperti itu. Ya, monggo Mas Rehan. Oke. Oke. Nanti ke depan saya akan buatkan lagi ya video yang step-stepnya lagi, yang kekurangan yang kayak seperti fitur-fitur ini ya, kayak atas konten, atas header, bawah header, mungkin nanti LPP dan BPP, dan jadi teman-teman bisa lihat nanti tutorial step-stepnya. Dan teman-teman udah pasti masuk ini ya channel Telegram ya, karena di situ tutorialnya saya infokan ada di situ semua. Kalau misalnya saya taruh di landing di grup WhatsApp, udah pasti ketiban-tiban. Yang ada nanti malah nggak ada yang kebaca. Oke, mungkin Pak Putra mau nambahin? Channel Telegramnya di mana, Mas Rehan? WA deh, nanti saya kasih deh link channelnya ya. Oh, siap. Ya. Atau nanti saya kirim di grup deh, kira-kira. Pak Putra mau nambahin? Sudah. Oke. Mungkin malam ini kita sudah dulu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di Zoom berikutnya. Oke. Insya Allah teman-teman semua udah paham ya. Jadi gimana sih cara yang pertama dari WSP, gimana cara postingnya, dan gimana cara melihat apakah ini sudah terposting di 1000 website atau belum gitu. Dan teman-teman bisa lihat ininya ya. Dan memang dan jika belum ada ini kan banyak ya, videonya panjang ya. Nah, kalau teman-teman malas untuk nonton videonya, Zoom-nya saya udah siapin tutorialnya step by step, dikit kok, nggak banyak, cuma 12 menitan lah. Nah itu bisa teman-teman tonton. Nanti saya kirim tutorialnya di grup ya. Oke. Malam ini di YouTube udah ada Om, semuanya Om. Sebenarnya buka aja titik terang kreatif. Oke.
Mungkin itu aja malam ini. Nanti kita jumpa lagi di Zoom berikutnya ya. Oke. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rehan. Ya, sama-sama Pak Aidil. Terima kasih Mas Rehan, terima kasih Pak Putra. Ya, kapan ke kantor lagi? Ya, insya Allah nanti belum sempat ini. Siap. Ya, ya biar pada sehat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Firdaus, gimana Om Firdaus? Hadir. Ya, gimana? Udah oke? Udah oke. Hah? Udah oke, alhamdulillah. Ya, udah paham nanti ya tadi ya, cara postingnya dan yang lain-lainnya. Siap. Tinggal eksekusi ya. Terima kasih Pak Rehan. Siap Om. Tadi saya lihat ada Pak Masud nih. Pak Masud, gimana Pak Masud? Arifin? Ya. Gimana? Udah paham ya tadi penjelasannya dari Pak Putra ya. Jadi tinggal mainin daerahnya di kontennya aja kan berarti. Gimana? Tinggal mainin nama daerahnya. Kami melayani terus nama daerahnya, kecamatannya di konten di deskripsi. Iya. Jadi tapi mesti di awalnya mesti di prepare banget itu. Ya nggak apa-apa. Kan ini Om semangatnya luar biasa ya nggak? Ayo, Firdaus saja udah meyakini itu. Loh, itu ada Pak Arifin itu. Firdaus, kabar Pak Firdaus? Alhamdulillah, itu fotonya sama belakangnya tuh. Sama dong. Lagi rame tuh gituan. Iya, fotonya sama Mbak sama dia. Ih. Ganti apa sama artis? PPKM dulu nih orang. Gue ngeri statusnya dia. Statusnya PPKM dulu. Dipotong-potongin lah. Postingannya PPKM mulu, pusing. Pembantaian massal dia. Kalau lagi minggu tuh, dibantai kambing gua deh. Nah, sehat ya Pak Arifin ya? Siap. Alhamdulillah. Syukurin aja. Aneh mau ngorder itunya tuh susu kambingnya tuh mau nyobain. Ya banyak tuh di rumah, ratusan liter stok. Wih, mantap. Bawain kali ke Bekasi. Gara-gara Omikron naik, permintaan tinggi. Iya. Tuh kata Mas Rehan, denger nggak? Bawain apa ke Bekasi? Gitu ngomongnya. Ayo. Siap. Sampein bawain apa ke Bekasi? Gitu kan. Siap. Yang penting di KRL bebas vaksin. Kantor titik terang kebuka buat semuanya. Banyak tahu yang main di sini. Ada Pak Aidil, Pak Bu Luciana. Teman-teman kalau pada mau main juga ke kantor titik terang juga bisa. Kantor titik terang di Bekasi. Udah banyak ya. Lagi padat ini Pak Mas Rehan. Apa Pak Aidil? Lagi padat, belum sempat mampir lagi. Oke, siap. Kita aja Pak Aidil, kan dekat. Bu Lucy juga kadang-kadang suka datang tuh. Sekali ya Bu. Mas Rehan, pamit mundur ya Mas Rehan ya. Apa? Ya. Pamit mundur dulu ya. Sama ini juga kayak kita juga mau mundur dulu dah. Mau Arifin semuanya, Pak Putra, terima kasih. Assalamualaikum. Banyak ya semuanya. Assalamualaikum. Pamit juga Mas Rehan, Pak Putra, makasih banyak. Ya, mari. Assalamualaikum.